Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yang diterangi oleh iman dan Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya membawakan ceramah dengan judul Pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pemuda-pemudi adalah harapan bangsa untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kita menciptakan pemuda-pemudi yang berjiwa Islami? Maka mulai sekarang didiklah anak-anak kita untuk belajar, ditanamkan kepada mereka nilai-nilai dan ajaran agama Islam, sehingga ketika mereka dewasa kelak menjadi pemuda-pemudi yang berjiwa Islami. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid adalah tempat ibadah suci umat Islam, yang mana terkadang di masjid ada namanya majelis ilmu, khutbah Jumat, dan kegiatan ibadah lainnya. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan seperti itu hendaklah yang pengisinya yaitu pemuda-pemudi Islami. Baik dari khutbah Jumat yang mengisi pemuda Islam, yang menjaga kebersihan masjid adalah yang dijaga dengan pemuda-pemuda Islam. Majelis ilmu yang dihadiri, bahkan boleh saja yang mengisi kajian ilmu itu adalah pemuda-pemudi Islam. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah pemuda-pemudi Islami ini memiliki pemahaman yang tinggi dan wawasan yang luas, baik dari segi ilmu duniawi maupun dari segi pelajaran agama Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa pemuda yang tumbuh dan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Hurairah. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai anak-anak kita lebih mencintai atau lebih mengidolakan orang yang selain agama Islam dan yang tidak ada manfaatnya di agama Islam. Pemuda-pemudi adalah harapan bangsa. Maka dari itu diharapkan pemuda-pemudi Islam mampu bersaing sehingga mampu menaklukkan dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jangan lupa didiklah anak-anak kita dari kecil hingga mereka dewasa dengan
ajaran-ajaran agama Islam. Tumbuhkan di hati mereka agar mereka senantiasa mencintai agama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.